Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Rahmadani, NIM 19026113, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi 3, yaitu faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Yang pertama, adanya faktor karakteristik bahan yang terkandung dalamnya adalah senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam kertas akan mempercepat reaksi hidrolisis. Makin cepat reaksi hidrolisis, makin cepat terjadinya pelapukan pada kertas tersebut. Senyawa asam banyak terbentuk di dalam industri kertas pada proses penghancuran batang kayu menjadi bubur kertas atau pulp. Proses pemutihan kertas merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi daya tahan kertas karena dapat membuat kertas menjadi rapuh. Kandungan selanjutnya adalah lignin. Lignin adalah zat yang banyak terkandung di dalam serat selulasa pada kayu. Kertas yang banyak mengandung zat lignin dapat merubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan, sehingga kertas menjadi lapuk. Selanjutnya ada tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulis. Tinta yang digunakan untuk menulis pada naskah kuno pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab atau gum Arabik. Tinta jenis ini permanen dan tidak pucat walaupun terkena cahaya teramat panas. Sedangkan tinta tulis yang sekarang digunakan untuk menulis adalah tinta dengan campuran besi atau iron gold ink yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi membentuk asam sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis pada kertas. Selanjutnya yaitu perekat. Pada proses pembuatan kertas digunakan perekat sebagai bahan tambahan untuk memperkuat kertas. Begitu juga dengan perekat atau lem digunakan proses penjilitan buku. Perekat dibedakan menjadi dua, perekat natural dan perekat sintesis. Perekat natural berasal dari tumbuhan dan binatang, sangat disukai serangga dan mikroorganisme. Perekat tersebut kurang stabil pada temperatur dan kelembatan atmosfer yang tinggi, akan mengakibatkan kehilangan fleksibilitas dan sehingga perekat menjadi butiran-butiran hingga mempengaruhi pada terhadap kertas. Perekat jenis PVA sangat baik digunakan pada proses penjilitan atau memperbaiki jilitan yang rusak. Namun demikian, perekat yang terbaik yang digunakan untuk proses konservasi terutama untuk perbaikan kertas yang robek adalah perekat jenis sintesis, di antaranya CMC, karbosil metil selulasa atau jenis MC metil selulasa. Yang kedua, adanya faktor lingkungan. Seperti bahan organik lainnya, kertas merupakan bahan yang sensitif terhadap pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kerusakan bahan kertas diantaranya adalah temperatur dan kelembaban udara. Temperatur sangat berperan dalam merusak bahan perpustakaan. Perubahan temperatur akan menyebabkan perubahan kelembaban. Fluktuasi yang sangat drastis akan besar pengaruhnya terhadap kerusakan kertas. Alat yang digunakan untuk mengukur temperatur pada ruangan koleksi adalah termometer, sedangkan alat yang digunakan untuk mengatur kelembaban udara adalah higrometer. Selanjutnya cahaya. Cahaya atau energi radiasi juga mempunyai efek pada bahan perpustakaan. Cahaya mempunyai pengaruh yang menyebabkan kertas menjadi pucat dan warna tinta memudar. Karena pengaruh cahaya lignin pada kertas akan bereaksi dengan komponen lain sehingga kertas berubah menjadi kecoklatan. Selanjutnya itu polusi udara. Semua bahan pencemar yang terkandung dalam udara berbahaya bagi bahan perpustakaan. Debu, kotoran, dan partikel lainnya yang berasal dari udara dapat merusak kertas, yaitu antara lain kertas mudah tergores karena gesekan. Partikel debu dapat masuk ke dalam sela-sela halaman buku. Partikel debu pada lingkungan yang lembab akan menimbulkan noda permanen yang sukar dihilangkan. Kotoran dan partikel dapat seperti jelaga dan menimbulkan suasana asam yang dapat merusak kertas. Yang ketiga adalah faktor biota. Kerusakan disebabkan oleh faktor biota seperti mikroorganisme, serangga, dan tikus, dikenal sebagai biodigestion. Hampir semua bagian dari buku, baik itu cover, kertas, jilitan, perekat, sangat rentan terhadap faktor biota. Masalah biodigestion ini merupakan masalah yang cukup penting, terutama di negara-negara yang beriklim tropis.
Kondisi iklim sangat berperan dalam mempercepat proses kerusakan bahan perpustakaan. Biota dapat dibagi menjadi 3 kelompok: jamur, serangga, rayap, kecoa, dan hewan pengengat seperti tikus. Jamur dapat menyebabkan kerusakan yang cukup serius pada kertas karena dapat merubah warna kertas dan menyebabkan kertas menjadi rapuh. Jamur biasanya akan timbul noda yang berbentuk bintik-bintik pada kertas, disebut foxing. Foxing ini adalah besi oksida atau besi hidroksida yang terbentuk dari reaksi kimia antara partikel besi yang terkandung dalam kertas dengan asam organik yang dihasilkan oleh jamur. Selanjutnya serangga. Jenis serangga sangat bervariasi, tetapi ada beberapa serangga yang biasa ditemukan pada ruangan perpustakaan. Rayap adalah serangga perusak yang paling berbahaya karena dapat merusak koleksi. Selanjutnya kutu buku. Karena pada permukaan kertas, foto, lukisan, cat air dapat melubangi buku dan memakan bulan atau perekat pada buku. Selanjutnya ngengat. Larva ngengat merusak koleksi perpustakaan dengan melubangi kayu, kertas, tekstil, dan karpet. Selanjutnya ada bubuk buku. Binatang ini sangat merusak buku karena memakan hampir semua material yang ada pada buku. Mereka bertelur pada permukaan kertas atau di sela-sela kertas dan menghasilkan larva yang sangat berbahaya bagi buku. Kerusakan yang ditimbulkan oleh larva ini adalah buku menjadi berlubang-lubang karena larva memakan kertas pada waktu mereka mencari jalan keluar. Kecoa mencari makan pada malam hari dengan merusak koleksi yang terbuat dari kulit atau kertas, lem perekat yang ada pada jilidan buku yang merupakan makanan yang disukai oleh serangga. Selanjutnya itu hewan pengerat. Jenis hewan pengerat yang sangat berbahaya dalam merusak koleksi adalah tikus. Tikus menggunakan kertas untuk membuat sarang serta mengasahnya, sehingga buku-buku menjadi tidak utuh karena digerogoti oleh tikus. Tikus merupakan jenis hewan pengerat yang cukup serius yang dapat merusak kertas. Faktor yang ketiga yaitu faktor manusia. Faktor penyebab yang besar bagi kerusakan bahan perpustakaan dimungkinkan karena keterlibatan manusia. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung, misalnya pencurian, pengerusakan, dan penanganan yang kurang hati-hati atau kerusakan secara tidak langsung. Misalnya, memproduksi kertas dengan kualitas rendah, mutu jilidan yang rendah, dan tidak adanya penyuluhan kepada staf dan pengguna perpustakaan. Cara penanganan yang salah dan kurang hati-hati yang dilakukan oleh staf maupun pemustaka dapat menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Di antaranya, melipat buku sebagai tanda batas, makan minum di ruangan koleksi, serta membuka buku dengan bantuan air liur. Penataan. Tindakan yang kurang hati-hati pada saat penataan akan menyebabkan kerusakan pada bahan perpustakaan. Menyusun buku terlalu padat pada rak akan menyulitkan dalam mengambil bahan perpustakaan yang berakibat merusak punggung buku. Meletakkan buku tengkurap bertumpu pada muka buku akan menyebabkan isi buku terlepas dari sampul. Penyimpanan. Kesalahan dalam menyimpan dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan perpustakaan. Kondisi ruang yang tidak sesuai akan menyebabkan tumbuhnya jamur, meningkatnya kandungan asam, dan tempat bersarangnya serangga. Tikus maupun mikroorganisme lainnya yang merugikan. Kondisi rak yang kurang sesuai, misalnya kurang kuat, mudah terbakar, mempunyai sudut yang tepi yang tajam akan menyebabkan kerusakan. Memaksakan penyimpanan buku dengan ukuran yang lebih tinggi dari lebar rak akan merusak jilidan pada kertas menjadi robek. Begitu pula untuk buku-buku yang lebarnya tidak sesuai dengan ukuran rak, mengakibatkan buku akan menjuntai dan menjadi rusak. Faktor keempat yaitu faktor bencana. Bencana merupakan salah satu faktor yang sulit dihindari ketika terjadi, karena bencana datang tiba-tiba tanpa bisa diduga.
Bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana karena alam, seperti angin topan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan bencana yang dikarenakan oleh manusia, seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lainnya. Bencana dapat menghancurkan perpustakaan dan memusnahkan isi di dalamnya dalam waktu yang singkat. Kerusakan terjadi karena kebanjiran, menyebabkan buku-buku yang basah akan hancur apabila tidak segera dilakukan. Penanganan dalam waktu kurang dari 48 jam, begitu pula dengan kebakaran. Apabila tidak segera ditangani, seluruh koleksi akan hangus terbakar. Oleh sebab itu, perlu disusun perencanaan persiapan dalam menghadapi bencana bagi perpustakaan agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi. Jadi kesimpulannya adalah faktor penyebab kerusakan bahan pustaka adalah yang pertama, faktor karakteristik bahan, faktor lingkungan, faktor biota, faktor manusia, dan faktor bencana. Sekian, terima kasih.